Pertemuan ke-11, dinamika tentang pengambilan keputusan. Jadi, dalam pengambilan keputusan itu banyak hal yang bisa terjadi. Nah, beberapa itu kita kelompokkan menjadi dinamika pengambilan keputusan. Nanti akan kita bahas di dalam 2 kali pertemuan. Di pertemuan 11 membahas dinamika pengambilan keputusan secara individu. Nah, di pertemuan 12 kita akan membahas dinamika pengambilan keputusan secara kelompok. Dalam pengambilan keputusan secara individu, banyak faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas dalam pengambilan keputusan. Ya, karena secara individu tentu kita juga terbatas, jadi kita dipengaruhi oleh banyak faktor. Nah, faktor yang pertama, keterbatasan kemampuan manusia. Secara individu begitu. Jadi kalau kita secara individu terbatas, maka itu bisa kita antisipasi dengan pengambilan keputusan secara kelompok. Karena kalau kita secara kelompok itu berbagai latar belakang, berbagai cara pandang, itu bisa kita gunakan untuk mengatasi permasalahan keterbatasan kemampuan manusia. Nah, ada lagi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan secara individu. Yang kedua adalah kapasitas kemampuan manusia untuk merumuskan dan memecahkan masalah sangat kecil dibandingkan dengan besarnya masalah. Itu jadi secara individu kita terbatas dibandingkan dengan permasalahan yang kita hadapi, mungkin permasalahan besar yang tidak bisa kita selesaikan secara individu. Kemudian kita juga memiliki keterbatasan di dalam memberi pertimbangan-pertimbangan, dalam menimbang begitu ya, dan memproses informasi. Karena kapasitas kita juga terbatas, informasi yang kita peroleh juga terbatas, sehingga keterbatasan itu akan mempengaruhi keputusan yang kita ambil. Ya, atau sering juga disebutkan bahwa kapasitas pembuat keputusan secara individu terbatas disebabkan oleh keterbatasan mental manusia. Ya, kita manusia ya terbatas ya secara fisik dan secara mental. Tapi kalau di pengambilan keputusan lebih ke keterbatasan secara mental. Itu atau sering disebut dengan cognitive limitation rationality. Ya, jadi keterbatasan secara kognitif. Nah, kemudian di dalam pengambilan keputusan secara individu kita juga dipengaruhi oleh aspek perilaku. Ya, kita kan sudah tertanam. Sejak kita lahir sampai kita besar, kita sudah mempunyai aspek-aspek perilaku yang mempengaruhi karakter kita gitu ya. Jadi contohnya ini kepribadian. Kita orangnya terbuka, kita orangnya tertutup, kita orangnya melankolis, kita orangnya sentimental, itu mempengaruhi kita di dalam pengambilan keputusan. Kemudian nilai-nilai yang kita anut, nilai-nilai etika, nilai-nilai agama, nilai-nilai sosial, itu juga mempengaruhi keputusan yang kita ambil. Kemudian kecenderungan akan risiko. Ada secara individu orang yang sanggup menghadapi risiko yang tinggi dan senang dan bisa menikmatinya. Tetapi ada secara individu seseorang itu tidak suka di dalam mengambil risiko, cenderung bermain di zona aman. Itu adalah perilaku seseorang. Ada lagi aspek perilaku yang lain adalah kemungkinan ketidakcocokan. Ya, tidak cocok dengan perilaku kita, tidak cocok dengan style kita, maka itu akan menjadi pembatas, akan menjadi faktor yang mempengaruhi kita di dalam mengambilan keputusan. Jadi banyak aspek-aspek yang perlu diperhitungkan ketika kita mengambil keputusan secara individu. Nah, kemudian ada aspek fisik juga yang mempengaruhi. Misalnya kita dalam keadaan capek, dalam keadaan letih, maka kita
mengambil keputusan biasanya kurang tepat, atau kadang-kadang keputusan itu keputusan yang kita sesali sehingga kita cepat berubah, ya, dalam keadaan capek, dalam keadaan ada masalah, ya, dalam ada masalah. Jadi mungkin keputusan yang kita ambil itu pertimbangannya tidak matang gitu ya, pertimbangannya tidak matang, belum memperhitungkan banyak hal. Kemudian dalam keadaan emosi juga, emosi itu bisa senang tapi bisa juga sedih. Dalam keadaan senang, keputusan yang kita ambil biasanya keputusan yang optimis, padahal secara analisis mungkin bukan keputusan optimis gitu ya, atau keputusan-keputusan yang sifatnya pesimis ketika kita dalam keadaan tidak nyaman, dalam keadaan susah gitu ya. Jadi ada beberapa aspek yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Aspek-aspek ini secara individu perlu kita perhatikan, perlu kita jaga. Nah, dampak langsung dari keterbatasan individu terhadap proses keputusannya yang kita ambil gitu ya, ada dampak langsungnya. Ya, mungkin ini sudah sering kita bahas. Bagaimana seorang individu apabila mengambil keputusan secara individu, ada risiko-risiko yang mungkin terjadi. Yang pertama adalah keputusan tersebut tidak optimum. Kenapa? Karena hanya menggunakan satu cara pandang, yaitu cara pandang dari si pengambil keputusan. Jadi hasilnya bisa tidak optimum. Kemudian cenderung memakai strategi yang sederhana. Artinya strategi yang sudah biasa dilakukan oleh si pengambil keputusan. Tidak strategi-strategi yang baru, yang out of the box. Gitu. Kemudian prosedurnya juga adalah prosedur yang relatif sederhana, ya, sesuai dengan kepribadian dia tadi itu. Jadi dia tidak sempat, tidak mau meminta saran pendapat dari pihak lain. Karena kalau sudah meminta saran pendapat pihak lain itu sudah menjadi keputusan kelompok, bukan lagi keputusan individu. Nah, bagaimana dengan kualitas keputusan yang dibuat? Kualitasnya tadi adalah menjadi tidak optimum. Gitu ya, tidak optimum. Harusnya bisa potensinya keputusannya itu adalah keputusan yang berdampak besar, berdampak luas, tetapi karena keputusan individu, maka yang melaksanakannya itu pun terbatas. Mungkin hanya yang setuju-setuju dengan si individu tersebut, atau yang dekat dengan si individu atau si pengambil keputusan tersebut, atau bawahan langsung. Jadi ini adalah risiko apabila keputusan yang diambil adalah keputusan individu. Nah, ada keuntungan di dalam pembuatan keputusan individu. Yang pertama, pemakaian waktunya lebih efisien. Jadi kan tidak perlu kita brainstorming dengan orang lain, tidak perlu meminta pendapat orang lain, tidak perlu memperhitungkan risiko dengan orang lain. Jadi dia betul-betul secara individu sehingga lebih cepat. Kemudian biayanya lebih murah, tidak ada biaya tambahan, tidak harus rapat, begitu ya. Tidak harus rapat, tidak harus mengambil waktu khusus, tempat yang khusus gitu. Jadi dia biasanya lebih murah. Kemudian pengambilan keputusan dengan cepat. Gitu. Jadi perhatikan, nanti diingatkan kembali ketika kita berada pada pengambilan keputusan secara individu, nah hasilnya itu biasanya lebih ke subjektif. Gitu ya. Subjektif. Sehingga kesannya lebih juga ke otoriter, ya, dan tidak memperhitungkan orang lain. Nah, biasanya juga hasilnya adalah seperti tadi, tidak optimum, atau bahkan hasilnya bisa gambling, tapi si pengambil keputusan bisa mengambil keputusannya dengan cepat, biayanya lebih murah. Nah, itu adalah pilihan bagi pengambil keputusan. Yang pasti kita diarahkan supaya bisa mengambil keputusan secara individu pada situasi yang
harus mengambil keputusan dengan cepat pada situasi yang mendesak. Nggak sempat lagi tanya sana, tanya sini itu ya. Maka keputusannya harus secara individu. Maka apabila kita akan mengambil keputusan secara individu, biasanya pengalamannya harus cukup. Ya, pengalamannya harus cukup. Jadi bukan pemain baru. Gitu ya, jam terbangnya sudah tinggi supaya hasilnya bisa lebih optimum. Oke, demikianlah dinamika pengambilan keputusan secara individu. Jadi dinamikanya adalah lebih cenderung kita mengambil keputusan secara satu pihak, tidak memperhitungkan pendapat, pandangan dari pihak yang lain, gitu ya. Risikonya juga lebih tinggi karena keputusan itu diambil oleh satu pihak, sehingga pihak yang lain juga tidak merasa bahwa itu adalah keputusan bersama. Nah, tetapi waktunya bisa lebih cepat, situasi mendesak kita harus bisa mengambil keputusan secara individu. Nah, dua-duanya harus bisa diperankan. Saat kapan mengambil keputusan secara individu, saat kapan mengambil keputusan secara kelompok. Nah, itu harus diperankan begitu.